menuntun kodrat yang ada pada anak-anak kita, mengembangkan potensi dan minat yang ada pada diri mereka agar mereka tidak kehilangan arah. Trilogi pendidikan. Ingaso sung tuludo, guru di depan memberikan teladan yang baik. Di depan memberikan teladan yang baik. Inmadia bangun kasa, di tengah membangun semangat. Dan Tutwuri Handayani, guru di belakang memberi dorongan dan arahan. Nah, inilah yang akan kita implementasikan kepada kita, yaitu di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat kepada anak didik kita, yaitu bagaimana dia dapat mengembangkan potensi, minat ataupun bakat yang ada di dalam diri anak kita tersebut. Dan di belakang tentunya kita memberikan dorongan ataupun arahan kepada mereka untuk dapat mereka itu percaya diri dengan budaya positif yang telah kita berikan untuk dapat mengantarkan anak didik kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, serta bergotong royong dan berkebinekaan tunggal. Berkebinekaan yang akan kita implementasikan dan kita tanamkan budaya positif kepada anak-anak kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, bagaimana kalau kita speaking dulu ya Bapak Ibu? Ikuti ya. Ikuti saya bernyanyi. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa kita terapkan dan kita implementasikan kepada anak didik kita. Ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya ibu-ibu sama-sama yuk. Kita bernyanyi sama-sama ya ibu-ibu. Nah, boleh. Ikuti. Ya ibu sama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan universal ini kepada anak didik kita. Materi selanjutnya, apakah ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Nah, kita lanjut restitusi. Iya Bu, emang ada. Nanti kita bahas restitusi. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali saya menyampaikan materi ini. Saya yakin sekali ilmu dan pengalaman Bapak Ibu di sini jauh lebih banyak daripada saya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini sebenarnya yang paling kita hadapi ya Bapak Ibu, yang selalu dan setiap hari kita hadapi kepada anak-anak yang bermasalah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sering sekali rasanya kita bertemu dengan masalah seperti ini. Ketika anak itu bermasalah dan mengganggu teman-temannya. Nah, ini adalah langkah-langkah atau upaya yang sebenarnya harus kita lakukan kepada anak-anak tersebut. Sebenarnya bukan kita untuk ketika kita memanggil anak tersebut,
Tidak harus kita menghakimi anak-anak tersebut, namun kita berikan mereka itu pengetahuan atau sisi positif dari mereka agar mereka dapat mengontrol diri mereka dan kembali menjadi karakter yang lebih kuat. Adapun langkah restitusi yaitu yang pertama kita harus memvalidasi kebutuhan. Nah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, ketika anak itu bermasalah, tidak seharusnya kita langsung memarahi dan menghakimi anak itu. Namun, kita terlebih dahulu kita melakukan validasi kebutuhan yang menanyakan mengapa, apa alasan kamu melakukan itu. Nah, di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang terakhir kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Di sini kita mengajak anak untuk anak itu kembali dapat menceritakan apa yang mereka hadapi tanpa mereka takut. Jadi apa yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan, dia bisa bercerita kepada kita. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jadi anak yang salah itu pertama kali yang kita lakukan menstabilkan identitas. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama. Nah, ini adalah cara membuat anak yang merasa gagal karena permasalahan yang dihadapi itu karena berbuat salah. Jadi bagaimana kita menerapkan positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu punya alasan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, setelah kita melakukan validasi atas tindakan siswa kita itu. Nah, dengan ini membantu siswa mengenali basic mereka, yaitu kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Di sini peran kita sebagai guru, yaitu manajer sebagai murid kita untuk dapat tindakan manusia yang memenuhi basic needs, keinginan untuk adanya rasa kasih sayang, power, freedom, love and belonging, fun and survival. Bapak Ibu, adapun langkah yang kita lakukan untuk dapat kita terapkan budaya positif di sekolah ini, yaitu di mana saya di sini telah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini telah saya buat bersama-sama kepada murid-murid saya, yaitu dengan adanya kolaborasi dan kesepakatan bersama saya di antara murid saya, yaitu kesepakatan kelas saya itu jaga kebersihan ruang kelas kita, jangan mengganggu teman, bersikap baik dan berbicara sopan, taruh kembali barang yang ada di rak yang tepat. Jangan takut untuk bertanya
Aktif di kelas menunjukkan kamu mengerti pelajaran. Yang terakhir, semangat belajar, mari lakukan yang terbaik. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang telah saya buat di kelas 2 saya. Dan tujuannya saya ingin anak-anak itu dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yaitu mereka dengan mereka membuat kesepakatan kelas bersama. Dan intinya ketika nanti mereka itu mengalami yang tidak diinginkan, maka saya mengingatkan lagi. Contohnya ketika dia mengganggu temannya, saya ingatkan lagi. Masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama? Ingat Bu, apa kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama? Ingat Bu, apa itu? Jangan mengganggu teman, bersikap baik, dan berbicara sopan santun. Nah, ketika anak-anak tidak mendengarkan ibu gurunya bicara, selalu bermain ketika mata pelajaran yang kita sampaikan, maka kita ingatkan lagi, ya, semangat belajar. Mari semangat belajar, kita lakukan yang terbaik. Baik Bu, nah begitu itu. Dan yang terakhir, jangan takut untuk bertanya. Aktif di kelas menunjukkan kamu mengerti pelajaran. Kata-kata yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendengar pemaparan Ibu Siska tadi, alhamdulillah ya, yang selama ini Ibu Siska ini kelihatan kalem. Ternyata setelah ikut menjadi salah seorang guru penggerak, alhamdulillah pengetahuannya luar biasa. Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi kan, pemaparannya begitu jelas. Dan kemudian terus terang aja ya, kami banyak mendapat ilmu tadi dari keterangan yang Siska sampaikan tadi, bagaimana cara kita memanage anak di dalam kelas ya, yaitu salah satunya membuat kesepakatan kelas. Insya Allah nanti cara yang seperti ini akan kami lakukan di kelas kami masing-masing. Dan ini merupakan suatu pengetahuan yang baru buat kami. Terima kasih Ibu Siska. Jadi kesimpulannya, setelah mengikuti guru penggerak, Ibu Siska luar biasa pengetahuannya. Dan terima kasih telah mentransferkan ilmunya untuk kami. Sangat positif sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.